Cina hari ini berdiri sebagai salah satu raksasa ekonomi terbesar di dunia. Pabrik-pabriknya menghasilkan berbagai barang yang digunakan di hampir setiap negara. Kota-kotanya dipenuhi gedung pencakar langit, jaringan transportasi modern, dan kawasan industri berskala raksasa. Pengaruhnya juga tidak lagi terbatas pada perdagangan, tetapi telah meluas ke bidang teknologi, keuangan, dan geopolitik. Cina modern menjadi gambaran tentang sebuah negara yang berhasil mengubah dirinya dari negeri miskin menjadi salah satu pusat perekonomian global. Namun di balik kemajuan tersebut terdapat sebuah kenyataan sejarah yang kontras. Hanya beberapa dekade sebelumnya, China masih menjadi salah satu negara miskin dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Pendapatan rata-rata masyarakatnya sangat rendah, bahkan pada periode tertentu berada di bawah Indonesia. Sebagian besar rakyat hidup di pedesaan, bekerja di sektor pertanian, dan menghadapi keterbatasan pangan, pendidikan, serta layanan kesehatan. Negara yang kini dikenal sebagai raksasa ekonomi itu pernah dihuni oleh ratusan juta orang yang berjuang sekadar untuk memenuhi kebutuhan dasar. Pertanyaannya kemudian bukan sekadar bagaimana Cina bisa menjadi negara sekaya sekarang, melainkan seberapa dalam sebenarnya kemiskinan yang pernah melumpuhkan negeri sebesar itu. Bagaimana sebuah peradaban yang pernah menjadi pusat perdagangan dunia bisa jatuh hingga begitu miskin. Faktor apa yang membuat rakyatnya hidup dalam penderitaan selama begitu lama, dan perubahan besar apa yang akhirnya membalik arah sejarah mereka. Inilah kisah tentang sebuah negeri yang hari ini dikenal karena kekuatan ekonominya, tentang bagaimana kemakmuran itu tidak lahir dari jalan yang singkat, tentang satu abad luka, perang, kelaparan, dan kehancuran yang pernah menghantam sendi-sendi kehidupannya, dan tentang bagaimana dari reruntuhan itulah Cina perlahan membangun dirinya kembali menjadi salah satu kekuatan terbesar di dunia. Pada abad ke-18, Cina belum dikenal sebagai negeri yang miskin dan lemah. Di bawah dinasti Qing, kekaisaran itu justru menjadi salah satu pusat ekonomi terbesar di dunia. Wilayahnya luas, jumlah penduduknya sangat besar, dan sektor pertaniannya menopang kehidupan ratusan juta orang. Di berbagai daerah, para petani, penenun, pengrajin, dan pedagang menggerakkan pasar domestik dalam skala yang sulit ditandingi negara lain pada zamannya. Jauh sebelum memasuki masa perang dan kemiskinan, Cina berdiri sebagai kekaisaran yang merasa mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Sebagian besar kebutuhan masyarakat, mulai dari pangan, kain, peralatan rumah tangga, hingga barang kerajinan, dapat diproduksi di dalam wilayah kekaisaran. Karena itu, Istana Qing tidak memandang perdagangan luar negeri sebagai penopang utama perekonomian, melainkan sebagai kegiatan tambahan yang harus tunduk pada aturan kekaisaran. Sikap tersebut terlihat ketika Inggris mengirim misi Macartney pada 1793 untuk meminta hubungan diplomatik dan akses perdagangan yang lebih luas. Pemerintahan Kaisar Qianlong menolak sebagian besar permintaan itu. Dari sudut pandang istana, Cina telah memiliki pasar domestik yang besar dan tidak melihat banyak manfaat dari membuka diri lebih jauh terhadap barang-barang Inggris. Namun, keadaan di Eropa justru berbanding terbalik. Inggris dan negara-negara Eropa lainnya memiliki permintaan yang tinggi terhadap barang-barang dari Cina. Teh semakin melekat dalam kehidupan masyarakat Inggris, sementara sutra dan porselen Cina menjadi lambang kemewahan di kalangan kelas atas Eropa. Kapal-kapal dagang pun terus datang untuk membeli komoditas tersebut. Persoalannya, Cina tidak tertarik membeli banyak barang yang mereka bawa, sehingga perdagangan berkembang secara tidak seimbang. Eropa membeli dalam jumlah besar, tetapi kesulitan menjual produknya kepada pasar Qing. Keunggulan ini memberi dinasti Qing posisi tawar yang kuat. Sejak pertengahan abad ke-18, sebagian besar perdagangan resmi dengan bangsa-bangsa barat dipusatkan di Kanton yang kini dikenal sebagai Guangzhou. Melalui sistem ini, pemerintah Qing membatasi tempat tinggal dan aktivitas pedagang asing, mengawasi transaksi, serta menunjuk kelompok pedagang tertentu sebagai perantara. Para pedagang Eropa tetap dapat membeli teh, sutra, dan porselen, tetapi mereka harus mengikuti aturan yang ditetapkan kekaisaran.
Karena sedikit barang Eropa diterima oleh pasar Cina, pembayaran dalam bentuk perak menjadi cara utama untuk menutup kekurangan tersebut. Ketimpangan perdagangan tersebut mendorong aliran perak dari barat menuju Cina. Sebagian logam itu berasal dari tambang-tambang di benua Amerika, kemudian bergerak melalui jaringan perdagangan Eropa dan Asia sebelum akhirnya masuk ke pasar Cina. Perak memiliki peran penting dalam perekonomian Qing, terutama karena pajak dan berbagai transaksi besar banyak diperhitungkan dengan logam tersebut. Selama permintaan terhadap teh, sutra, dan porselen terus meningkat, semakin banyak perak yang harus dikeluarkan oleh para pembeli asing. Dalam perdagangan ini, Cina memperoleh barang pembayaran yang bernilai tinggi, sementara negara-negara Eropa menanggung arus keluar logam mulia yang semakin besar. Bagi Inggris, ketimpangan ini menjadi persoalan yang semakin serius. Konsumsi teh terus meningkat, sedangkan barang-barang Inggris sulit memperoleh pasar yang sebanding di Cina. Perusahaan Hindia Timur Inggris pun harus menyediakan perak dalam jumlah besar untuk membayar pembelian mereka. Semakin tinggi permintaan terhadap teh dan komoditas Cina lainnya, semakin besar pula tekanan terhadap neraca perdagangan Inggris. Selama pola ini bertahan, keuntungan berada di pihak Qing. Cina menjual barang yang sangat diminati, tetapi hanya membeli sedikit produk Inggris sebagai balasannya. Tekanan inilah yang perlahan berubah menjadi masalah besar bagi Inggris. Ketika perdagangan legal tidak mampu menghentikan arus perak yang terus keluar, mereka mulai mencari jalan lain. Bukan dengan menawarkan barang yang benar-benar dibutuhkan Cina, melainkan dengan memasukkan komoditas yang bisa merusak masyarakatnya dari dalam. Masalah utama Inggris dalam perdagangan dengan Cina bukanlah kurangnya permintaan, melainkan ketimpangan dalam pertukaran barang. Teh, sutra, dan porselen Cina terus dibeli dalam jumlah besar, sedangkan produk Inggris sulit menemukan pasar yang sebanding di wilayah Qing. Bagi East India Company, ketimpangan ini menjadi persoalan keuangan yang serius. Untuk membiayai pembelian dalam jumlah besar, perusahaan harus menyediakan perak atau memperoleh sumber pembayaran lain. Karena itu, mereka mencari komoditas bernilai tinggi yang dapat dijual di Cina dan menghasilkan cukup banyak perak untuk membiayai perdagangan teh. Komoditas tersebut tidak harus dibutuhkan sejak awal. Pasarnya dapat dibentuk melalui perluasan distribusi dan peningkatan konsumsi. Jalan keluar itu ditemukan di India. Setelah menguasai Benggala dan memperluas pengaruhnya di anak benua tersebut, East India Company membangun kendali atas produksi opium. Di Benggala dan Bihar, para petani menanam bunga popi melalui sistem kontrak yang diawasi perusahaan. Dalam praktiknya, banyak petani memiliki ruang pilihan yang sangat terbatas karena terikat oleh uang muka, harga yang ditentukan, dan kewajiban penyerahan hasil panen. Getah dari tanaman itu kemudian dikumpulkan, diolah, dan dikemas menjadi peti-peti opium untuk dijual. Produksi candu akhirnya menjadi salah satu unsur penting dalam jaringan perdagangan Inggris di Asia. Karena perdagangan opium dilarang oleh pemerintah Qing, komoditas ini tidak dapat dijual melalui jalur resmi. East India Company sendiri berusaha menjaga jarak formal dengan melelang opium di India kepada para pedagang swasta. Pedagang-pedagang inilah yang kemudian membawanya menuju pesisir selatan Cina. Muatan biasanya disimpan di kapal-kapal yang berlabuh di lepas pantai, lalu dipindahkan ke perahu-perahu kecil untuk dibawa ke daratan. Penyelundup lokal, pedagang perantara, dan pejabat yang menerima suap membuat jaringan distribusinya semakin luas. Meski ilegal, perdagangan tersebut terus tumbuh karena menghasilkan keuntungan besar bagi banyak pihak. Pola perdagangan ini memberikan hasil yang diinginkan Inggris. Opium dari India dijual kepada pedagang yang memasarkannya di Cina, dan pembayarannya banyak dilakukan dengan perak. Logam tersebut kemudian dapat digunakan untuk membeli teh serta komoditas Cina lainnya. Dengan cara itu, perdagangan opium membantu mengurangi kebutuhan Inggris untuk terus mengirim perak langsung dari negerinya. Arus logam mulia yang sebelumnya lebih banyak bergerak menuju Cina pun perlahan mulai berubah arah. Dampak perdagangan ini tidak berhenti pada perubahan neraca keuangan.
Pada awalnya, konsumsi opium lebih banyak ditemukan di kalangan yang mampu membelinya, termasuk pedagang, pejabat, prajurit, dan penduduk kota. Namun ketika pasokan meningkat dan harga menjadi lebih terjangkau, penggunaannya menyebar ke kelompok masyarakat yang lebih luas. Di sejumlah daerah, rumah-rumah candu bermunculan dan perdagangan gelapnya menjadi bagian dari kegiatan ekonomi sehari-hari. Opium tidak lagi menjadi barang langka, melainkan komoditas ilegal yang semakin mudah diperoleh. Meluasnya konsumsi opium menimbulkan berbagai persoalan sosial. Sebagian pengguna menghabiskan pendapatan rumah tangga untuk membeli candu, sementara kecanduan dapat mengganggu kesehatan dan kemampuan mereka untuk bekerja. Masalahnya semakin berat ketika tentara, pejabat, dan aparat lokal ikut mengonsumsinya atau menerima suap dari para penyelundup. Dalam kondisi seperti itu, pemerintah Qing menghadapi dua persoalan sekaligus: meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap opium dan melemahnya aparat yang seharusnya menghentikan peredarannya. Pada awal abad ke-19, persoalan itu mulai terasa dalam skala yang lebih luas. Volume opium yang diselundupkan ke Cina meningkat tajam, dan pembayarannya mendorong perak keluar dari pasar domestik. Perubahan tersebut membalik pola perdagangan pada abad sebelumnya. Dahulu, pedagang asing membawa perak ke Cina untuk membeli teh, sutra, dan porselen. Kini, hasil penjualan opium membantu para pedagang Inggris memperoleh perak dari Cina, lalu menggunakannya kembali untuk membiayai pembelian komoditas yang sama. Bagi Istana Qing, opium akhirnya menjadi lebih dari sekadar persoalan hukum dan moral. Perdagangannya menguras perak, memperluas korupsi, dan menunjukkan bahwa pemerintah semakin kesulitan mengendalikan pesisir serta aparatnya sendiri. Para pejabat Qing mulai melihat candu sebagai ancaman terhadap stabilitas sosial, keuangan negara, dan kewibawaan kekaisaran. Apa yang semula dianggap sebagai penyelundupan kini berkembang menjadi krisis nasional. Ketika candu mulai merusak sendi-sendi kekaisaran secara terbuka, Beijing tidak lagi bisa menunda keputusan. Pemerintah akhirnya bergerak untuk menghentikan perdagangan itu secara paksa, dan langkah tegas itulah yang segera memicu benturan langsung dengan Inggris. Memasuki dekade 1830-an, opium tidak lagi menjadi barang selundupan yang hanya beredar di sekitar pelabuhan. Jaringan perdagangannya telah menjangkau berbagai wilayah, sementara dampaknya semakin sulit diabaikan. Kaisar Daoguang menyadari bahwa kebijakan larangan yang telah diberlakukan selama bertahun-tahun tidak mampu menghentikan perdagangan tersebut. Di lingkungan istana, para pejabat memperdebatkan dua pilihan: melegalkan opium dan mengenakan pajak, atau memberantasnya dengan tindakan yang lebih keras. Kaisar akhirnya memilih jalan kedua. Pada akhir tahun 1838, Lin Zexu, seorang pejabat yang dikenal tegas dan memiliki reputasi sebagai pemberantas korupsi, ditunjuk sebagai komisaris kekaisaran untuk menghentikan perdagangan opium di Guangzhou. Setibanya di sana pada tahun 1839, ia langsung bergerak cepat. Para pedagang asing ditekan untuk menyerahkan stok candu mereka. Jalur distribusi diawasi lebih ketat. Para perantara lokal diperiksa. Lin juga mengirim surat terkenal kepada Ratu Victoria, mempertanyakan bagaimana Inggris bisa melarang candu di negerinya sendiri, tetapi justru menjualnya ke Cina. Surat itu menunjukkan bahwa dari sudut pandang Qing, ini bukan sekadar perselisihan dagang, melainkan pelanggaran yang secara sadar merusak masyarakat mereka. Tekanan itu akhirnya membuat perwakilan perdagangan Inggris menyerahkan lebih dari 20.000 peti opium milik para pedagang. Seluruh persediaan tersebut dibawa ke Humen, tidak jauh dari Guangzhou. Selama beberapa minggu pada pertengahan tahun 1839, opium dihancurkan di hadapan pejabat dan masyarakat. Isinya dilarutkan bersama air, garam, dan kapur, kemudian dibuang setelah kehilangan bentuk serta kegunaannya. Bagi pemerintah Qing, tindakan ini merupakan pelaksanaan hukum terhadap barang ilegal. Namun bagi para pedagang Inggris, pemusnahan tersebut berarti hilangnya komoditas dengan nilai yang sangat besar. Perbedaan cara pandang inilah yang kemudian menjadi salah satu pusat perselisihan. Qing menganggapnya sebagai penyitaan barang terlarang, sedangkan pihak Inggris menuntut kompensasi atas harta para pedagang.
Di Inggris, pemusnahan opium memicu perdebatan politik. Para pendukung perang menilai pemerintah Qing telah merusak kepentingan dagang Inggris dan menyita harta para pedagang tanpa memberikan ganti rugi. Para penentangnya berpendapat bahwa Inggris tidak seharusnya berperang demi melindungi perdagangan opium. Pada akhirnya pemerintah memilih mengirim ekspedisi militer ke Cina. Operasi militer Inggris dalam skala besar dimulai pada tahun 1840. Konflik yang kemudian dikenal sebagai Perang Candu Pertama tidak hanya mempertemukan dua kepentingan dagang. Perang ini juga memperlihatkan kesenjangan antara dinasti Qing yang masih mengandalkan sistem pertahanan lama dan Inggris yang ditopang oleh kekuatan industri, armada laut modern, serta jaringan imperium global. Perbedaan kemampuan militer kedua pihak segera terlihat. Banyak kapal perang Qing masih mengandalkan desain lama, persenjataan yang tertinggal, dan koordinasi tempur yang lemah. Sebaliknya, Inggris datang dengan armada yang lebih modern, meriam kapal yang jangkauannya lebih unggul, disiplin angkatan laut yang lebih terlatih, dan kemampuan bergerak cepat di sepanjang garis pantai. Ketika bentrokan pecah di laut dan muara sungai, kapal-kapal Qing berkali-kali tidak mampu menandingi daya tembak maupun ketahanan lawannya. Persoalan Qing tidak berhenti pada teknologi senjata. Sistem pertahanannya tersebar di bawah komando daerah, sedangkan komunikasi antara pejabat sipil, jenderal, dan istana berlangsung lambat. Laporan dari medan perang juga tidak selalu akurat karena para pejabat khawatir mengakui kekalahan kepada kaisar. Akibatnya, pemerintah pusat kerap terlambat memahami arah serangan Inggris. Armada Inggris tidak hanya menyerang Guangzhou. Mereka bergerak menyusuri pesisir, merebut pulau dan kota pelabuhan, memblokade jalur perdagangan, serta memasuki sungai-sungai penting. Dengan memindahkan tekanan dari satu wilayah ke wilayah lain, Inggris memaksa Qing membagi kekuatan dan kehilangan kendali atas jalannya perang. Bagi Cina, kekalahan ini memiliki arti yang jauh lebih besar daripada hilangnya beberapa pertempuran. Selama berabad-abad, kekaisaran memandang dirinya sebagai pusat tatanan dunia yang beradab. Namun di hadapan meriam-meriam Inggris, keyakinan itu mulai retak. Negara yang merasa tidak membutuhkan Barat kini dipaksa menyaksikan kapal-kapal asing menembus garis pantainya, menghancurkan pertahanannya, dan mendikte syarat dengan kekuatan senjata. Ketika perang di laut berakhir dengan kekalahan yang tak sanggup dibalikan, dinasti Qing tidak lagi punya banyak pilihan. Kekaisaran dipaksa masuk ke meja perundingan bukan dari posisi setara, tetapi dari posisi kalah. Dari situlah lahir sebuah dokumen yang bukan hanya menandai akhir perang, melainkan juga membuka babak penghinaan baru dalam sejarah Cina. Kekalahan dinasti Qing dalam Perang Candu Pertama tidak berakhir ketika pertempuran berhenti. Setelah armada Inggris menembus pertahanan pesisir dan mengancam jalur penting di Sungai Yangtze, tekanan militer diterjemahkan ke dalam sebuah perjanjian. Meriam memang telah berhenti ditembakkan, tetapi syarat-syarat perdamaian memastikan bahwa dampak perang akan tetap dirasakan selama bertahun-tahun. Kekalahan di medan tempur kini berubah menjadi kewajiban pembayaran, pembukaan pelabuhan, dan penyerahan wilayah. Pada 29 Agustus 1842, perwakilan dinasti Qing dan Inggris menandatangani perjanjian Nanking di atas kapal perang Inggris HMS Cornwallis. Dari sudut pandang Inggris, ini adalah penyelesaian perang. Tetapi dari sudut pandang Cina, perjanjian ini menandai sesuatu yang jauh lebih besar. Awal dari masa panjang ketika negara itu tidak lagi bisa menentukan syarat di wilayahnya sendiri. Kekalahan militer kini diterjemahkan menjadi kekalahan politik, ekonomi, dan kedaulatan. Ketentuan yang diterima Qing sangat berat. Pemerintah Cina harus membayar total 21 juta dolar perak kepada Inggris. Angka ini bukan sekadar simbol kemenangan Inggris, tetapi beban nyata yang harus dibayar dari kas negara yang sudah lebih dulu terguncang oleh krisis candu, korupsi, dan biaya perang. Selain itu, 5 pelabuhan dibuka untuk perdagangan asing, sehingga kontrol Qing atas jalur dagang pesisir mulai terkikis. Yang paling mencolok, Pulau Hong Kong harus diserahkan kepada Inggris. Penyerahan Hong Kong memiliki arti yang jauh melampaui luas wilayahnya.
Untuk pertama kalinya dalam konflik ini, Kekaisaran Cina dipaksa melepaskan kedaulatan teritorial kepada kekuatan Barat sebagai hasil kekalahan perang. Ini bukan konsesi dagang sementara, melainkan kehilangan wilayah yang sah di bawah tekanan senjata. Dari sini, hubungan Cina dengan Barat tidak lagi berjalan sebagai negara besar yang percaya diri mengatur perdagangan, tetapi sebagai pihak yang dipaksa menerima syarat dari luar. Karena itu, Perjanjian Nanking kemudian dipandang sebagai salah satu pembuka dari apa yang diingat dalam sejarah Cina sebagai abad penghinaan. Setelah 1842, pola yang muncul bukan pemulihan, melainkan preseden. Kekuatan asing melihat bahwa Qing dapat dipaksa membuka pelabuhan, membayar denda, dan menyerahkan hak-hak penting setelah kalah perang. Artinya, satu kekalahan telah mengubah posisi Cina di mata dunia. Ia tidak lagi diperlakukan sebagai pusat tatanan yang harus dihormati, melainkan sebagai kekaisaran yang bisa ditekan berulang kali. Pada tingkat masyarakat, persoalan muncul ketika kebutuhan negara bertemu dengan sistem pemungutan yang lemah dan tidak transparan. Jumlah yang sampai ke kas pemerintah tidak selalu sama dengan jumlah yang ditarik dari rakyat. Dalam prosesnya, pejabat, petugas pajak, dan perantara lokal dapat menambahkan biaya atau mengambil sebagian pembayaran untuk kepentingan mereka sendiri. Akibatnya, sebagian masyarakat menanggung beban yang lebih besar daripada kewajiban resminya. Bagi petani yang telah menghadapi kenaikan harga, utang, pertumbuhan penduduk, atau kegagalan panen, pungutan tambahan sekecil apapun dapat memperburuk kehidupan mereka. Dengan cara inilah akibat kekalahan negara perlahan ikut dirasakan dalam ekonomi rumah tangga. Karena itu, dampak Perjanjian Nanking tidak berhenti pada hilangnya Hong Kong atau keluarnya jutaan dolar perak. Perjanjian ini merusak kemampuan negara menjaga keseimbangan di dalam negeri. Pemerintah yang kalah perang kini juga harus memeras wilayahnya sendiri agar bisa bertahan. Dan ketika beban finansial itu terus didorong ke pundak rakyat, benih-benih ledakan sosial mulai tumbuh di bawah permukaan. Setelah Perjanjian Nanking, dinasti Qing tidak segera memasuki masa pemulihan. Biaya perang dan kewajiban membayar ganti rugi menambah tekanan pada keuangan negara yang sebelumnya telah bermasalah. Di sejumlah daerah, kebutuhan dana pemerintah bertemu dengan sistem pemungutan pajak yang korup dan tidak transparan. Pungutan tambahan pun semakin sering dibebankan kepada masyarakat. Bagi pemerintah, langkah itu diperlukan untuk mempertahankan negara. Namun bagi banyak rakyat, beban tersebut memperburuk kehidupan yang sudah sulit. Tekanan itu menimpa masyarakat yang telah menghadapi berbagai persoalan. Di Guangxi, pertumbuhan penduduk mempersempit akses terhadap lahan, persaingan antar kelompok sering memicu kekerasan, dan banyak petani hidup dalam kemiskinan. Korupsi serta lemahnya pejabat lokal semakin memperbesar ketidakpuasan terhadap dinasti Qing. Dalam keadaan inilah muncul seorang pemimpin bernama Hong Xiuquan. Hong bukan bangsawan, jenderal, ataupun pejabat istana. Ia berasal dari keluarga sederhana dan berkali-kali gagal dalam ujian untuk menjadi pegawai kekaisaran. Setelah mengalami serangkaian penglihatan religius, Hong meyakini dirinya sebagai adik Yesus Kristus yang ditugaskan menyingkirkan kejahatan dari Cina. Ajarannya memadukan unsur Kristen dengan gagasan sosial dan politik yang menentang kekuasaan Manchu. Gerakannya menjanjikan pembagian tanah, disiplin moral, dan pembentukan masyarakat baru. Pesan itu menarik banyak petani miskin dan kelompok yang merasa tersisih. Pada Januari 1851, Hong mendirikan kerajaan surgawi Taiping. Pemberontakan lokal itu segera berkembang menjadi salah satu perang saudara paling mematikan pada abad ke-19. Dalam waktu singkat, pasukan Taiping bergerak keluar dari Guangxi, menyusuri sungai Yangtze, dan merebut Nanjing pada 1853. Kota tersebut kemudian dijadikan ibu kota dengan nama Tianjin atau ibu kota surgawi.
Kejatuhan Nanjing memberi Taiping kendali atas sebagian kawasan hilir Yangtze, salah satu pusat pertanian, perdagangan, dan transportasi terpenting di Cina. Ketika wilayah itu menjadi medan perang, kerusakan tidak hanya terjadi pada kota dan benteng, sawah ditinggalkan, gudang dibakar, dan jalur pengangkutan pangan terputus. Dampak ekonominya sangat besar karena perang berlangsung di kawasan yang menjadi pusat produksi pangan dan perdagangan. Sungai Yangtze serta jaringan kanal di sekitarnya membawa beras, pajak hasil bumi, dan barang dagang ke berbagai wilayah. Ketika kota-kota diperebutkan dan desa-desa dibakar, jaringan tersebut tidak lagi berjalan normal. Para petani meninggalkan sawah untuk menghindari pertempuran atau direkrut menjadi tentara. Lahan pertanian terbengkalai, kapal angkut dihancurkan, dan pasokan pangan terputus. Kelaparan, penyakit, dan pengungsian kemudian menambah jumlah korban. Kawasan yang sebelumnya menopang perekonomian Qing berubah menjadi salah satu pusat kehancuran perang. Pada awalnya, Inggris dan kekuatan Barat tidak segera memihak dinasti Qing. Mereka menilai konflik tersebut berdasarkan kepentingan perdagangan dan keamanan warga asing. Unsur-unsur Kristen dalam ajaran Taiping bahkan sempat menimbulkan rasa ingin tahu di kalangan misionaris dan pengamat Barat. Namun pandangan itu berubah ketika kekerasan Taiping semakin terlihat dan pasukannya mulai mengancam Shanghai. Bagi Inggris dan Prancis, keselamatan pelabuhan dagang serta kelangsungan bisnis menjadi pertimbangan utama. Mereka akhirnya memandang kelangsungan pemerintahan Qing sebagai pilihan yang lebih aman bagi kepentingan mereka. Ketika pasukan Taiping mendekati Shanghai, keterlibatan Barat menjadi lebih nyata. Pasukan Inggris dan Prancis membantu mempertahankan kawasan itu, sementara pasukan Qing memperoleh senjata, pelatihan, dan dukungan dari perwira asing. Salah satu satuan yang terkenal adalah Ever Victorious Army, pasukan yang dibentuk untuk melindungi Shanghai dan kemudian membantu merebut kembali kota-kota di sekitarnya. Bantuan tersebut tidak diberikan untuk menyelamatkan Qing tanpa syarat. Kekuatan Barat terutama bertindak untuk melindungi pelabuhan, warga, dan kepentingan dagang mereka. Setelah berlangsung lebih dari 1 dekade, perang berakhir dengan jatuhnya Nanjing pada 1864. Korbannya diperkirakan mencapai puluhan juta jiwa, meskipun jumlah pastinya tidak dapat diketahui. Sebagian besar korban tidak hanya tewas dalam pertempuran, tetapi juga akibat kelaparan, penyakit, dan kehancuran ekonomi. Dinasti Qing memang berhasil bertahan, tetapi kemenangan itu harus dibayar mahal. Pemerintah pusat semakin bergantung pada pasukan daerah yang dibentuk dan dibiayai oleh pejabat seperti Zheng Guofan dan Li Hongzhang. Desa-desa telah hancur, lahan pertanian terbengkalai, dan jalur perdagangan rusak. Qing berhasil mengalahkan musuhnya, tetapi keluar dari perang sebagai negara yang lebih lemah dan semakin bergantung pada kekuatan-kekuatan daerah. Di tengah penderitaan yang belum selesai tersebut, satu lapisan kemarahan lain mulai tumbuh. Rakyat tidak hanya marah pada negara yang gagal melindungi mereka, tetapi juga pada kehadiran asing yang makin terlihat di pelabuhan, kota, perdagangan, dan bahkan urusan militer. Dari tanah yang sudah hancur oleh perang saudara, sentimen anti-asing perlahan mengeras menjadi gelombang konfrontasi baru yang segera menyeret sisa tenaga kekaisaran ke dalam bencana berikutnya. Menjelang akhir abad ke-19, kekalahan militer dan meluasnya hak-hak istimewa asing memperbesar kemarahan di tengah masyarakat Cina. Pelabuhan, jalur perdagangan, pertambangan, dan pembangunan rel kereta api semakin dikendalikan kekuatan luar, sementara misionaris bergerak hingga ke pedalaman di bawah perlindungan perjanjian internasional. Bagi banyak orang, kehadiran tersebut bukan lagi sekadar hubungan dengan dunia luar, melainkan bukti bahwa dinasti Qing kian kehilangan kendali atas negerinya sendiri. Dalam suasana inilah gerakan Boxer tumbuh di Cina Utara, khususnya di Shandong dan wilayah sekitarnya.
Para pengikutnya, kebanyakan petani desa yang dilanda kemiskinan, pengangguran, kekeringan, dan gagal panen, memadukan latihan bela diri dengan keyakinan spiritual dan menyerukan perlawanan terhadap pengaruh asing. Sasaran mereka meliputi gereja, jalur kereta api, telegraf, misionaris, serta warga Cina yang memeluk agama Kristen. Bagi para boxer, serangan itu dianggap upaya mengusir kekuatan luar, sedangkan bagi korbannya ia hadir sebagai gelombang kekerasan mematikan. Ketika gerakan ini merambat menuju Beijing pada tahun 1900, istana Qing terpecah. Sebagian pejabat ingin menumpasnya, tetapi pihak lain memandang boxer sebagai sekutu potensial melawan tekanan asing. Ibu Suri Cixi akhirnya memilih konfrontasi. Pada Juni 1900, pemerintah Qing menyatakan perang terhadap negara-negara barat, mengubah kerusuhan anti-asing menjadi bentrokan terbuka antara kekaisaran dan 8 kekuatan besar. Pasukan Qing bersama boxer mengepung kawasan legasi asing di Beijing selama 55 hari, memaksa diplomat, tentara, serta ribuan warga asing dan Kristen Cina bertahan di balik barikade. Untuk mematahkan pengepungan itu, koalisi gabungan Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, Jepang, Amerika Serikat, Italia, dan Austria-Hongaria merebut Tianjin lalu maju ke ibu kota, memasuki Beijing pada Agustus 1900. Kekalahan di pusat pemerintahan menunjukkan bahwa Qing bahkan tidak sanggup mempertahankan kotanya sendiri. Ibu Suri Cixi dan Kaisar Guangxu melarikan diri dan kekaisaran terpaksa berunding. Pada September 1901, Qing menandatangani Boxer Protocol. Cina diwajibkan membayar ganti rugi 450 juta tael perak dengan bunga 4% selama 39 tahun. Total kewajiban yang mendekati 1 miliar tael jika dibayar penuh. Perjanjian tersebut juga mengizinkan penempatan pasukan asing di titik-titik strategis antara Beijing dan laut. Nilai ganti rugi itu melampaui pendapatan tahunan pemerintah. Bea laut, tarif pelabuhan, dan pajak garam dijadikan jaminan, sehingga sebagian penerimaan negara otomatis dialihkan kepada kreditur asing selama hampir 4 dasawarsa. Kewajiban baru ini menambah beban fiskal pada pusat dan provinsi. Demi memenuhi cicilan, pemerintah memperketat pungutan, seringkali melalui aparat korup yang memeras masyarakat. Pendudukan Beijing memang berakhir, tetapi bayang-bayang utang tetap mengekang anggaran negara dan membatasi kemampuannya membiayai kebutuhan lain. Akibatnya, rakyat ikut menanggung beban kekalahan yang diputuskan jauh dari kehidupan mereka sehari-hari. Peristiwa Boxer menelanjangi kelemahan dinasti Qing, tidak mampu meredam kemarahan rakyat, tidak sanggup menandingi intervensi asing, dan tidak kuasa menanggung konsekuensinya tanpa merusak keseimbangan internal. Qing memang masih bertahan beberapa tahun lagi, tetapi fondasinya telah retak. Beban finansial yang melampaui kemampuan negara perlahan merobohkan tiang-tiang dinasti yang selama berabad-abad menjaga kekaisaran tetap utuh. Runtuhnya dinasti Qing pada tahun 1912 tidak langsung membawa Cina menjadi republik yang stabil. Kekaisaran memang berakhir, tetapi pemerintahan baru mewarisi keuangan yang lemah, birokrasi yang rapuh, dan angkatan bersenjata yang terpecah. Banyak kesatuan militer lebih setia kepada komandan mereka daripada kepada pemerintah pusat. Akibatnya, perubahan dari kekaisaran menjadi republik tidak serta-merta menciptakan negara yang mampu mengendalikan seluruh wilayahnya. Pada tahun-tahun awal republik, kekuasaan pusat banyak bergantung pada Yuan Shikai, pemimpin militer yang menjadi presiden pertama Republik Cina. Namun setelah kematiannya pada tahun 1916, tidak ada tokoh yang cukup kuat untuk mengendalikan seluruh angkatan bersenjata. Para komandan regional kemudian memperluas kekuasaan mereka atas provinsi, kota, dan sumber pendapatan setempat. Secara resmi, Cina tetap menjadi satu negara. Dalam praktiknya, banyak wilayah berada di bawah kendali pemimpin militer yang memiliki pasukan sendiri. Dari perpecahan inilah lahir era panglima perang. Berbagai kelompok militer saling berebut kota, jalur kereta api, gudang senjata, pusat perdagangan, dan wilayah penghasil pajak. Mereka mengangkat pejabat, mengumpulkan pendapatan, dan membangun pasukan untuk mempertahankan kekuasaan masing-masing.
Pemerintah pusat di Beijing masih berdiri, tetapi pengaruhnya seringkali bergantung pada faksi militer yang sedang menguasai ibu kota. Di banyak provinsi, perintah dari pusat hanya berlaku selama didukung oleh kekuatan senjata. Dalam keadaan tersebut, pendapatan daerah terutama digunakan untuk mempertahankan pasukan. Setiap panglima perang membutuhkan uang untuk menggaji tentara, membeli senjata, menjaga logistik, dan membayar loyalitas bawahannya. Karena sumber penerimaan mereka terbatas, masyarakat menjadi sasaran utama pemungutan dana. Pajak resmi ditambah dengan berbagai pungutan darurat. Hasil pertanian, perdagangan lokal, dan bahkan produksi opium di sejumlah wilayah digunakan untuk membiayai tentara serta konflik antar faksi. Di sejumlah wilayah, pemungutan itu melampaui batas pajak biasa. Pemerintah militer daerah menarik pajak sebelum masa panen, memungut bea berulang kali, bahkan menagih pajak untuk beberapa tahun ke depan. Cara tersebut memberi para penguasa dana cepat, tetapi meninggalkan beban jangka panjang bagi masyarakat. Petani harus membayar dari hasil yang belum mereka panen, sedangkan pedagang menghadapi pungutan setiap kali melewati wilayah kekuasaan yang berbeda. Pendapatan masa depan digunakan untuk membiayai pasukan dan perang yang sedang berlangsung. Dampaknya terasa langsung pada kegiatan ekonomi. Petani enggan meningkatkan produksi karena hasil tambahan dapat diambil melalui pajak atau perampasan. Pedagang juga harus menghadapi pungutan baru setiap kali melewati wilayah yang dikuasai faksi berbeda. Selain memperlambat perdagangan, keadaan ini menaikkan harga barang dan mengganggu distribusi pangan. Uang yang seharusnya dipakai untuk memperbaiki irigasi, menjaga pasar, atau membangun infrastruktur justru habis untuk membiayai tentara yang terus bergerak dari satu konflik ke konflik lain. Perpecahan tersebut juga menghilangkan kepastian hukum dan pemerintahan. Aturan, pajak, serta mata uang yang berlaku dapat berbeda antara satu wilayah dan wilayah lainnya. Ketika sebuah kota berpindah tangan, pejabat dapat diganti dan pungutan baru kembali diberlakukan. Bagi masyarakat, negara tidak lagi hadir sebagai satu pemerintahan yang jelas. Kekuasaan ditentukan oleh kelompok militer yang sedang menguasai daerah tersebut, dan keadaan dapat berubah setiap kali perang baru pecah. Keadaan ini membuat Cina memasuki dekade yang sangat rapuh. Negeri yang sudah lama dilemahkan oleh perang, utang, dan campur tangan asing kini terpecah lebih dalam dari dalam tubuhnya sendiri. Baru pada akhir 1920-an, pemerintahan nasionalis di bawah Chiang Kai-shek mulai mendorong upaya penyatuan kembali dan membangun otoritas pusat yang lebih nyata. Tetapi ketika proses itu belum benar-benar menutup luka perpecahan, Cina sudah lebih dulu berdiri dalam keadaan terbuka terhadap ancaman luar yang jauh lebih destruktif. Pada akhir dekade 1920-an, pemerintahan nasionalis di bawah Chiang Kai-shek berusaha menyatukan kembali Cina setelah bertahun-tahun terpecah oleh kekuasaan para panglima perang. Namun, keberhasilan politik di atas peta tidak secara otomatis menciptakan negara yang benar-benar stabil. Di banyak wilayah, pemerintah pusat masih harus berhadapan dengan penguasa lokal, administrasi yang lemah, dan jaringan kekuasaan lama yang belum sepenuhnya hilang. Perekonomian pun belum pulih, sementara kemampuan pemerintah untuk mengendalikan wilayah Cina yang sangat luas masih terbatas. Dari seberang Laut Cina Timur, Jepang mengamati seluruh kelemahan tersebut. Jepang memandang Cina sebagai negara yang memiliki hampir semua hal yang mereka butuhkan. Wilayah yang luas, sumber daya alam yang melimpah, serta posisi strategis di Asia Timur. Namun di balik potensi itu, Cina masih disibukkan oleh persoalan dalam negerinya sendiri. Jepang sadar bahwa mereka sedang menghadapi lawan yang belum selesai membangun kembali negaranya. Karena itulah, pada tahun 1931, mereka merebut Manchuria, wilayah di timur Laut Cina yang kaya akan batu bara, bijih besi, dan menjadi jalur penting menuju Korea serta Rusia. Pendudukan ini menjadi awal dari ekspansi yang terus meluas hingga akhirnya berubah menjadi perang besar pada tahun 1937.
Sejak saat itu, konflik ini bukan lagi sekadar sengketa perbatasan. Jepang melancarkan invasi besar yang langsung menargetkan pusat-pusat ekonomi Cina, kota-kota pelabuhan, jalur kereta api, kawasan industri, dan pusat perdagangan menjadi target utama. Pertempuran sengit terjadi di Shanghai, salah satu kota perdagangan terbesar di Asia saat itu. Beberapa bulan kemudian, ibu kota Nanjing juga jatuh ke tangan Jepang. Kehilangan kedua kota tersebut bukan sekadar kehilangan wilayah, tetapi juga kehilangan pusat pemerintahan, perdagangan, industri, dan jaringan logistik yang menopang ekonomi nasional. Bagi pemerintahan Chiang Kai-shek, situasinya sangat berat. Di satu sisi, ia masih berusaha menyatukan negara yang selama bertahun-tahun terpecah. Di sisi lain, ia harus menghadapi salah satu kekuatan militer paling modern di Asia. Jepang memiliki organisasi militer yang lebih matang, persenjataan yang lebih maju, serta kemampuan bergerak jauh lebih cepat. Dalam keadaan seperti itu, mempertahankan wilayah sudah menjadi tantangan besar, sementara menjaga agar pemerintahan dan ekonomi tetap berfungsi menjadi pekerjaan yang jauh lebih sulit. Dampak perang segera menjalar ke hampir seluruh sektor ekonomi. Jalur kereta api dibom, jembatan dihancurkan, pelabuhan diduduki atau diblokade, sementara banyak pabrik berhenti beroperasi akibat pertempuran. Pemerintah memang berupaya memindahkan sebagian industri ke wilayah pedalaman demi menyelamatkan mesin dan fasilitas produksi. Namun langkah itu hanya mampu menyelamatkan sebagian kecil kapasitas industri. Mesin mungkin dapat dipindahkan, tetapi pekerja kehilangan tempat tinggal, pasokan bahan baku terputus, dan distribusi hasil produksi menjadi jauh lebih sulit. Kerusakan infrastruktur kemudian memicu persoalan yang jauh lebih berbahaya. Distribusi pangan yang mulai runtuh. Dalam keadaan normal, hasil panen mengalir dari daerah pertanian menuju kota melalui jaringan sungai, rel kereta api, jalan raya, dan pasar antar daerah. Perang memutus hampir seluruh jalur tersebut. Wilayah yang menghasilkan pangan terisolasi dari wilayah yang membutuhkannya. Kelaparan pun mulai meluar di berbagai daerah. Banyak petani meninggalkan lahan karena perang mendekat. Banyak panen gagal diangkut karena jalurnya rusak atau terlalu berbahaya. Ada daerah yang masih memiliki hasil bumi, tetapi tidak mampu menyalurkannya. Ada daerah lain yang kekurangan pasokan karena terputus dari pusat distribusi. Dalam situasi seperti ini, perang tidak hanya membunuh lewat peluru dan bom, tetapi juga lewat terhentinya aliran makanan yang menopang kehidupan sehari-hari. Invasi Jepang menghantam Cina pada saat negara itu masih berusaha menyatukan dirinya kembali. Biaya perang terus membengkak, sementara sumber pendapatan negara justru makin menyusut. Untuk terus membiayai perang di tengah kehancuran fisik yang begitu luas, pemerintah kemudian mengambil langkah finansial yang tampak cepat, tetapi justru membuka bencana baru yang semakin memperburuk keadaan. Perang melawan Jepang tidak hanya menghancurkan kota, pabrik, rel kereta, dan jalur distribusi pangan. Ia juga menghancurkan kemampuan negara membiayai dirinya sendiri dengan cara normal. Pemasukan pajak terganggu karena wilayah-wilayah penting jatuh, perdagangan menyusut, dan aktivitas ekonomi di banyak tempat lumpuh. Di saat yang sama, biaya perang terus melonjak. Tentara harus digaji, logistik harus disiapkan, senjata harus dibeli, dan pemerintahan tetap harus berjalan di tengah negeri yang porak-poranda. Pemerintah nasionalis akhirnya menghadapi persoalan yang sulit dihindari. Mereka membutuhkan uang dalam jumlah sangat besar, tetapi sumber pendapatan nyata tidak cukup untuk menutup kebutuhan perang. Jalan yang dipilih adalah mencetak lebih banyak mata uang. Pada awalnya, langkah ini terlihat seperti solusi cepat. Negara bisa terus membayar tentara, membeli kebutuhan perang, dan menjaga pemerintahan tetap bergerak tanpa harus menunggu pemasukan yang tidak pasti. Masalahnya, uang yang terus dicetak itu tidak ditopang oleh produksi yang sehat, cadangan yang kuat, atau perdagangan yang stabil. Barang semakin sulit didapat, jalur distribusi terganggu, dan kapasitas ekonomi nasional justru semakin menyusut.
Jumlah uang yang beredar semakin besar, sementara persediaan barang di pasar semakin terbatas. Ketika lebih banyak uang digunakan untuk memperebutkan jumlah barang yang semakin sedikit, harga pun mulai meningkat dan nilai mata uang terus menurun. Seiring perang yang terus berlangsung, kenaikan harga berubah menjadi inflasi yang semakin tidak terkendali. Setelah perang berakhir, keadaan ini berkembang menjadi hiperinflasi yang menghantam wilayah-wilayah di bawah pemerintahan nasionalis. Nilai tukar mata uang merosot. Tabungan masyarakat kehilangan arti. Gaji yang diterima hari ini bisa jatuh nilainya hanya dalam waktu singkat. Orang-orang yang sebelumnya masih bisa bertahan dengan pendapatan tetap mulai sadar bahwa masalahnya bukan lagi sekadar harga mahal, melainkan uang itu sendiri yang sudah tidak bisa dipercaya. Dampaknya sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari. Untuk membeli kebutuhan pokok, orang harus membawa uang dalam jumlah yang semakin besar. Nilai nominal di atas kertas terus membengkak, tetapi daya belinya terus mengecil. Dalam keadaan seperti itu, transaksi komersial mulai kehilangan pijakan. Pedagang enggan menerima uang jika mereka tahu nilainya bisa jatuh lagi sebelum hari berakhir. Banyak orang lebih percaya pada barang, perak, beras, atau bentuk tukar lain yang lebih nyata daripada uang resmi negara. Bagi pemerintahan nasionalis, hiperinflasi ini menjadi pukulan politik sekaligus ekonomi. Negara bukan hanya gagal menjaga harga tetap stabil, tetapi juga gagal menjaga fungsi dasar uang sebagai alat tukar, alat simpan nilai, dan ukuran harga. Ketika uang tidak lagi dipercaya, pasar tidak bisa bekerja dengan normal, perdagangan melemah, ketidakpuasan meluas, dan wibawa pemerintah ikut runtuh bersama nilai mata uangnya. Dalam suasana seperti itu, rakyat tidak hanya melihat perang sebagai sumber penderitaan, tetapi juga melihat negara yang berkuasa sebagai pihak yang tidak sanggup menghentikan kekacauan. Di tengah kehancuran ini, pertarungan politik di dalam Cina juga belum benar-benar selesai. Sementara pemerintah nasionalis kehilangan wibawa karena perang dan inflasi, kekuatan komunis di bawah Mao Zedong justru membangun pengaruhnya di wilayah-wilayah yang mereka kuasai. Mereka tampil membawa janji yang sangat berbeda, disiplin politik, kontrol yang lebih ketat, dan gagasan tentang tatanan baru yang mengklaim akan mengakhiri kekacauan lama. Maka ketika ekonomi perang dan hiperinflasi telah menghancurkan kepercayaan rakyat pada rezim yang ada, jalan pun terbuka bagi lahirnya kekuasaan baru yang datang dengan ideologi radikal dan janji kesetaraan yang besar. Ketika Jepang akhirnya kalah dalam Perang Dunia II, penderitaan Cina tidak langsung berakhir. Negeri tersebut memang keluar dari perang melawan musuh asing, tetapi segera kembali masuk ke konflik di dalam negerinya sendiri. Pemerintah nasionalis dan partai komunis yang selama masa perang sempat berada dalam posisi menghadapi ancaman yang sama kembali saling berebut masa depan Cina. Perang saudara meledak lagi dengan skala besar. Dalam konflik ini, pemerintah nasionalis datang dengan beban yang sangat berat. Ekonomi hancur, hiperinflasi merusak kepercayaan rakyat, dan wibawa negara sudah terkikis. Sebaliknya, partai komunis di bawah Mao Zedong tampil sebagai kekuatan yang lebih disiplin, lebih terorganisir, dan lebih mampu memanfaatkan kemarahan sosial di desa-desa. Perang itu berakhir dengan kemenangan Mao dan partai komunis. Pada 1949, Republik Rakyat Cina diproklamasikan. Pemerintahan nasionalis mundur ke Taiwan, sementara daratan utama Cina masuk ke dalam rezim baru yang mengklaim dirinya sebagai jawaban atas 1 abad kehancuran. Bagi banyak rakyat, perubahan ini membawa harapan besar. Negara lama dianggap gagal menghentikan perang, gagal menjaga nilai uang, dan gagal mengangkat negeri dari kemiskinan. Rezim baru datang dengan janji memulihkan ketertiban, menyatukan negara, dan mengakhiri penderitaan yang telah terlalu lama diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Namun negara yang diwarisi Mao bukan negara yang sehat. Cina tetap berdiri di atas puing-puing panjang kemiskinan, perang, dan kerusakan ekonomi. Pertanian masih menjadi penopang utama kehidupan, industri modern masih sangat terbatas, dan sebagian besar rakyat hidup di desa dalam kondisi yang sangat miskin.
Karena itu, ketika rezim baru mulai memikirkan pembangunan, pertanyaan utamanya bukan sekadar bagaimana menumbuhkan ekonomi, melainkan bagaimana mempercepat perubahan besar dalam waktu singkat. Mao tidak ingin Cina bergerak perlahan, ia ingin negara itu melompat. Dari ambisi itulah lahir Great Leap Forward pada 1958. Program ini dirancang sebagai lompatan raksasa untuk mengubah Cina dari negara agraris miskin menjadi kekuatan industri sosialis dalam waktu cepat. Negara mendorong pembentukan komune rakyat dalam skala besar. Tanah, alat produksi, dan tenaga kerja dikumpulkan ke dalam sistem kolektif. Kehidupan desa tidak lagi diatur terutama oleh keluarga tani sebagai unit dasar produksi, melainkan oleh struktur komunal yang diarahkan dari atas. Dalam logika kebijakan ini, tenaga manusia harus dimobilisasi besar-besaran, disiplin kolektif harus ditegakkan, dan seluruh negeri harus bergerak serempak menuju produksi yang lebih tinggi. Masalahnya, kebijakan ini tidak hanya menargetkan pertanian, Mao juga mendorong industrialisasi radikal sampai ke tingkat desa. Jutaan orang desa didorong, bahkan dalam praktiknya dipaksa untuk ikut memproduksi besi dalam tungku-tungku rumahan. Pekarangan, halaman komune, dan desa-desa diubah menjadi lokasi peleburan logam skala kecil. Wajan, alat rumah tangga, dan berbagai benda logam dilebur demi memenuhi target produksi. Di atas kertas, ini tampak seperti mobilisasi nasional yang heroik. Dalam kenyataan, banyak tenaga kerja pertanian justru tersedot dari sawah ke proyek-proyek yang hasil industrinya buruk dan seringkali tidak berguna. Dampaknya terhadap pangan sangat serius. Ketika tenaga tani dialihkan, perhatian terhadap ladang menurun. Dalam saat yang sama, sistem kolektif membuat keputusan produksi semakin jauh dari kondisi nyata di lapangan. Target ditetapkan dari atas, laporan sering dibesar-besarkan demi menyenangkan atasan, dan angka hasil panen yang tidak realistis membuat negara mengambil keputusan distribusi yang keliru. Jika laporan menyebut panen tinggi, maka pengambilan hasil oleh negara juga disusun seolah-olah stok pangan memang aman. Padahal di banyak tempat, hasil nyata jauh lebih rendah. Kombinasi ini sangat berbahaya. Tenaga pertanian berkurang, pengelolaan ladang memburuk, kebijakan kolektif menekan inisiatif lokal, dan negara tetap menarik hasil pangan berdasarkan angka yang tidak sesuai kenyataan. Ketika cuaca buruk dan kegagalan panen datang di sejumlah wilayah, sistem itu tidak punya bantalan yang cukup untuk menahan benturan. Desa-desa mulai kekurangan makanan, gudang-gudang tidak mencerminkan kebutuhan real rakyat. Jalur perintah dari atas terus berjalan, sementara kondisi di bawah semakin gawat. Lalu datanglah bencana besar antara 1959 hingga 1961. Kelaparan menyebar di banyak wilayah Cina dan berubah menjadi salah satu krisis pangan domestik paling dahsyat dalam sejarah modern. Jutaan orang meninggal. Di sejumlah tempat, masyarakat desa kehabisan cadangan makanan, tenaga kerja melemah, dan kehidupan sosial runtuh di bawah tekanan lapar yang berkepanjangan. Negara yang baru saja berdiri dengan janji mengakhiri abad penderitaan justru kembali membawa rakyatnya masuk ke salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah kemiskinan mereka. Great Leap Forward memperlihatkan satu hal yang sangat penting. Cina memang telah keluar dari era perang saudara dan berhasil disatukan di bawah satu rezim. Tetapi penyatuan politik itu tidak otomatis berarti kebijakan ekonominya berjalan sehat. Ketika kekuasaan terpusat dipakai untuk mendorong eksperimen radikal tanpa koreksi yang cukup dari bawah, skala bencananya justru menjadi nasional. Dan setelah serangkaian perang, invasi, hiperinflasi, lalu kelaparan besar ini, potret Cina sebagai negeri miskin ekstrem pun semakin mengeras, seolah seluruh abad itu membeku menjadi satu anatomi penderitaan yang sangat dalam. Pada pertengahan abad ke-20, Cina berada dalam kondisi kemiskinan yang sangat dalam. Negara ini memang telah disatukan kembali di bawah satu pemerintahan, tetapi penyatuan politik itu tidak serta-merta menghapus kerusakan yang telah menumpuk selama lebih dari satu abad. Perang, pemberontakan, invasi asing, hiperinflasi, dan bencana kelaparan telah meninggalkan ekonomi yang lemah, masyarakat yang rapuh, dan kualitas hidup yang sangat rendah di hampir seluruh negeri.
Kondisi itu terlihat paling jelas dari tingkat pendapatan masyarakatnya. Pada masa awal berdirinya Republik Rakyat Cina, penghasilan rata-rata penduduk berada pada tingkat yang sangat rendah, hanya sekitar belasan dolar Amerika per tahun. Dengan pendapatan sekecil itu, sebagian besar rakyat hidup sangat dekat dengan batas minimum untuk bertahan. Konsumsi rendah, daya beli lemah, dan ruang untuk memperbaiki taraf hidup nyaris tidak ada. Cina pada masa itu bukan sekadar negara berkembang yang tertinggal, melainkan negara dengan basis ekonomi rakyat yang sangat miskin. Kemiskinan ini juga tercermin pada kualitas sumber daya manusianya. Tingkat buta huruf nasional berada di kisaran 80%. Artinya, sebagian besar penduduk belum memiliki kemampuan baca tulis dasar. Bagi sebuah negara yang ingin membangun administrasi modern, memperluas pendidikan, dan meningkatkan produktivitas ekonomi, keadaan ini menjadi hambatan yang sangat besar. Pembangunan tidak hanya terhalang oleh kurangnya modal dan infrastruktur, tetapi juga oleh rendahnya kemampuan dasar penduduknya sendiri. Kondisi kesehatan masyarakat memperlihatkan gambaran yang sama. Pada masa itu, angka harapan hidup rata-rata hanya berada di kisaran 35 tahun. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar rakyat hidup dalam lingkungan yang masih dibayangi penyakit menular, kekurangan gizi, sanitasi yang buruk, dan akses layanan kesehatan yang sangat terbatas. Dalam keadaan seperti ini, kemiskinan tidak hanya berarti rendahnya pendapatan, tetapi juga pendeknya umur hidup dan besarnya kerentanan terhadap krisis. Jika ketiga ukuran ini dilihat secara bersamaan, gambarnya menjadi sangat jelas. Cina pada masa itu miskin dalam hampir semua ukuran utama pembangunan manusia. Pendapatan masyarakat sangat rendah, tingkat pendidikan sangat tertinggal, dan kondisi kesehatan sangat lemah. Negara ini bukan hanya tertinggal dari negara-negara industri barat, tetapi juga masih berjuang memenuhi syarat-syarat paling dasar bagi kehidupan yang layak bagi sebagian besar penduduknya. Keadaan itu tidak muncul secara tiba-tiba. Kemiskinan ekstrem Cina dibentuk oleh rangkaian krisis yang saling bertumpuk dari satu generasi ke generasi berikutnya. Karena itu, ketika Cina kemudian dikenal sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat, perubahan itu sebenarnya berangkat dari titik yang sangat rendah. Negara ini bangkit bukan dari kondisi lemah biasa, tetapi dari keadaan ketika sebagian besar rakyatnya masih hidup dalam kemiskinan ekstrem. Pertanyaan berikutnya bukan lagi seberapa miskin Cina dahulu, melainkan kapan arah sejarah itu mulai berubah. Jawabannya baru muncul ketika pergantian kepemimpinan membawa perubahan besar dalam cara negara ini mengelola ekonomi dan berhubungan dengan dunia luar. Ketika Mao Zedong wafat pada 1976, produktivitas pertanian rendah, industri tidak efisien, kemiskinan masih luas, dan kehidupan masyarakat tetap dibatasi oleh sistem yang sangat kaku. Pengalaman panjang sejak abad ke-19 menunjukkan bahwa Cina telah berkali-kali jatuh ke dalam krisis, baik karena tekanan asing maupun karena kebijakan dalam negeri yang gagal. Karena itu, pergantian kepemimpinan setelah Mao bukan sekadar pergantian tokoh, melainkan kesempatan untuk menentukan apakah negara ini akan terus bertahan dalam stagnasi atau mulai mengambil arah baru. Di tengah situasi itulah Deng Xiaoping naik sebagai tokoh paling berpengaruh dalam kepemimpinan Cina. Deng bukan datang dengan janji revolusi baru seperti Mao, tetapi dengan pendekatan yang jauh lebih praktis. Ia melihat bahwa masalah utama Cina bukan hanya soal ideologi, melainkan soal hasil nyata. Negara ini membutuhkan pangan yang cukup, produksi yang lebih besar, pendapatan yang naik, dan sistem ekonomi yang mampu memberi insentif kepada rakyat untuk bekerja lebih produktif. Dari sudut pandang Deng, Cina tidak bisa terus bertahan dengan pola lama jika ingin keluar dari kemiskinan yang telah berlangsung begitu panjang. Perubahan arah itu mulai terlihat jelas pada 1978. Di bawah kepemimpinan Deng, Cina mulai meninggalkan pendekatan ekonomi yang terlalu tertutup dan terlalu terkendali secara kaku dari pusat.
Negara tetap dipimpin oleh partai komunis, tetapi pengelolaan ekonominya mulai diubah. Ini bukan perubahan menuju kapitalisme penuh, melainkan upaya membangun apa yang kemudian dikenal sebagai reformasi pasar sosialis. Negara tetap memegang kontrol politik, tetapi ruang ekonomi mulai dibuka agar produksi, investasi, dan perdagangan bisa bergerak lebih dinamis. Langkah paling awal dan paling penting terjadi di sektor pertanian. Sistem komune yang selama era Mao mengatur produksi secara kolektif mulai dilonggarkan. Lahan tetap berada dalam kerangka negara atau kolektif, tetapi keluarga-keluarga tani diberi ruang lebih besar untuk mengelola produksi dan menikmati hasil dari kelebihan kerja mereka. Perubahan ini segera menciptakan insentif yang sebelumnya lemah. Petani yang dulu bekerja dalam sistem kolektif yang kaku, kini memiliki alasan lebih kuat untuk meningkatkan hasil panen. Dalam waktu relatif singkat, produksi pertanian membaik dan tekanan pangan mulai berkurang. Setelah itu, perubahan meluas ke sektor industri dan perdagangan. Pemerintah mulai memberi ruang lebih besar bagi perusahaan untuk mengejar efisiensi dan keuntungan. Beberapa wilayah dibuka sebagai zona ekonomi khusus untuk menarik modal, teknologi, dan investasi dari luar negeri. Langkah ini sangat penting karena selama puluhan tahun Cina hidup dalam pola ekonomi yang tertutup dan sangat terbatas hubungannya dengan pasar global. Deng justru mengambil arah sebaliknya. Ia tidak membiarkan Cina larut dalam isolasi, tetapi mendorong negara itu masuk ke arus perdagangan dan investasi internasional dengan perhitungan yang lebih pragmatis. Keterbukaan ini tidak berarti negara melepaskan seluruh kendali. Pemerintah tetap mengatur arah besar pembangunan, memilih sektor prioritas, dan menjaga struktur politik tetap berada di bawah kendali partai. Tetapi dalam bidang ekonomi, ruang gerak masyarakat dan pelaku usaha jauh lebih besar dibanding masa sebelumnya. Kombinasi antara kontrol negara dan kelonggaran pasar inilah yang kemudian menjadi dasar model pertumbuhan Cina pada era reformasi. Dampaknya mulai terlihat dalam dekade-dekade berikutnya. Produksi meningkat, investasi mengalir, industri tumbuh, dan kesempatan kerja meluas. Pendapatan masyarakat perlahan naik. Negara yang selama lebih dari 1 abad dikenal karena perang, kelaparan, hiperinflasi, dan kemiskinan mulai bergerak ke arah yang berbeda. Perubahan ini tentu tidak menghapus semua masalah dalam waktu singkat, tetapi ia memutus pola lama yang terus menyeret Cina kembali ke jurang krisis. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat panjang, arah sejarah negara itu tidak lagi didominasi oleh kemunduran, melainkan oleh pertumbuhan. Karena itu, reformasi Deng Xiaoping bukan sekadar paket kebijakan ekonomi biasa. Ia menandai perubahan haluan yang sangat besar dalam sejarah modern Cina. Negara yang sebelumnya berkali-kali gagal keluar dari kemiskinan, akhirnya menemukan cara baru untuk membangun kekuatan ekonominya. Dari titik inilah dimulai fase pertumbuhan yang perlahan mengakhiri siklus kemiskinan sistemik yang telah membebani Cina sejak abad ke-19. Kisah kemiskinan Cina menunjukkan bahwa kemunduran sebuah bangsa tidak selalu lahir dari kemalasan atau ketidakmampuan rakyatnya. Ada masa ketika Cina menjadi pusat perdagangan dunia dan menarik perak dari berbagai penjuru. Lalu ada masa ketika arus itu dibalik melalui opium, perang, perjanjian paksa, utang, invasi, dan rangkaian krisis yang membuat negara sebesar itu jatuh ke kondisi yang sangat miskin. Dalam arti ini, kemiskinan Cina bukan sekadar hasil dari kelemahan internal, tetapi juga hasil dari tekanan sistemik yang berlangsung sangat lama. Karena itu, kemakmuran Cina hari ini tidak bisa dipisahkan dari memori kolektif atas 1 abad penghinaan dan eksploitasi. Bagi negara ini, kekuatan ekonomi bukan hanya soal pertumbuhan, melainkan juga soal perlindungan diri.
cadangan devisa, industri yang kuat, kontrol negara atas sektor strategis, dan sikap keras dalam urusan geopolitik lahir dari pengalaman sejarah yang sangat panjang. Cina tidak ingin kembali berada dalam posisi ketika pihak luar bisa merusak pasar dalam negerinya, memaksakan syarat dagang, lalu menguras kekayaannya dari dalam. Dari sinilah sikap Cina modern menjadi lebih mudah dipahami. Ketegasan mereka hari ini sering dilihat sebagai ambisi kekuatan besar. Itu memang ada, tetapi di baliknya juga ada trauma sejarah yang nyata, yaitu ingatan tentang masa ketika kelemahan ekonomi membuka pintu bagi penghinaan politik dan tekanan asing yang berulang. Maka pertanyaannya bukan lagi sekadar seberapa miskin Cina dulu. Pertanyaannya adalah, ketika sebuah bangsa jatuh begitu dalam, apakah itu murni karena rakyatnya malas atau karena ada struktur kekuasaan, perang, dan eksploitasi yang memang mendorongnya ke bawah? Dan jika sebuah bangsa pernah berhasil bangkit dari titik serendah itu, pelajaran apa yang sebenarnya sedang ditinggalkannya untuk dunia hari ini?